Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, ikhwati fillah, para akhwat fillah rahimani rahimakumullah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid sebagaimana biasanya. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat nanti. Kita sedang membahas tentang keutamaan tauhid, bahwa orang yang mewujudkan tauhidnya dengan benar, dia akan mendapatkan beberapa keistimewaan. Pertama apa? Orang yang bertauhid akan mendapatkan kesamaan dan petunjuk. Yang kedua, ahli tauhid pasti surga. Kemudian yang ketiga, ahli tauhid diharamkan dari neraka. Ahli tauhid diharamkan dari neraka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Siapa yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan itu dia berharap wajah Allah. Rahul Bukhari wa Muslim. Pengharaman di sini ada dua bentuk. Diharamkan masuk neraka secara bebas, dalam arti dia tidak akan pernah masuk neraka sama sekali. Kalaupun dia memiliki dosa, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Akan tetapi kalaupun dia memiliki dosa, Allah akan mengampuni dosanya. Atau dia termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nanti ada pembahasan secara khusus di dalam bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Siapa yang mentahqiq tauhidnya, dia akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tidak diazab dan tidak dihisab. Ini yang pertama, diharamkan masuk neraka secara bebas.
dia tidak akan pernah masuk neraka sama sekali, walaupun dia memiliki dosa besar selain syirik. Allah bisa saja mengampuni dosa-dosanya selain syirik. Ini keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ahli tauhid. Sekalipun dia memiliki dosa besar selain syirik, dia pasti masuk surga. Sekalipun ada dosa besar yang selain syirik, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Dia bisa masuk surga, dia diharamkan dari neraka secara bebas. Yang kedua, diharamkan kekal masuk neraka. Artinya setelah diazab lalu dia dikeluarkan dari api neraka. Akan tetapi maksud hadis ini, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dan dia laksanakan konsekuensi syahadatnya tersebut, maka neraka tidak akan menyentuhnya pada hari kiamat. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan jujur, lalu dia amalkan konsekuensinya. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan konsekuensinya. Konsekuensi dari syahadat setelah diucapkan adalah dengan menjauhi kesyirikan dan mengamalkan kalimat tauhid tersebut secara lahir dan batin. Akan tetapi akhwat sekalian, sebagian besar kaum muslimin ucapan la ilaha illallah hanya diucapkan dengan lisan, dia enggak faham maknanya. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu, tidak mengerti dengan maknanya, tidak faham dengan maknanya, tidak faham dengan konsekuensinya. Ucapan la ilaha illallah, ucapannya la ilaha illallah, akan tapi dia juga masih minta tolong kepada selain Allah. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia masih minta tolong kepada orang-orang yang sudah mati. Masih datang ke kuburan Mbah Anu, Mbah itu, minta-minta di sana, minta berkah ke kuburan-kuburan keramat. Ucapannya apa? La ilaha illallah. Atau dia minta tolong kepada orang yang tidak hadir di hadapannya. Orangnya enggak ada, tapi dia minta tolong kepada orang tersebut. Bisa orang yang sudah mati, bisa juga orang yang belum meninggal. Padahal orang-orang yang sudah mati atau orang yang tidak ada di hadapannya tidak akan bisa memberikan pertolongan sama sekali. Orang-orang yang seperti ini, walaupun ucapannya la ilaha illallah, maka ucapannya tidak akan bisa mengantarkan dia menjadi seorang ahli tauhid. Kalau dia ingin menjadi seorang ahli tauhid dan diharamkan dari neraka karena ucapan la ilaha illallah, dia harus mengilmui kalimat tauhid ini, meyakininya, dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun juga. Harus dari dalam hati. Kita ucapkan la ilaha illallah harus dari dalam hati. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbi." Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Muhammadlah hamba Rasul Allah Subhanahu wa taala, sidqan min qalbih, jujur dari hatinya. Siapa yang bersyahadat jujur dari dalam hati, sidqan min qalbih, orang yang syahadatnya jujur dari dalam hatinya. Kalau dia tidak jujur, dia bisa menjadi orang apa? Munafik. Munafik itu ada yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, ada yang tidak bisa mengeluarkan orang dari Islam. Munafik besar, munafik i'tiqad, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Siapa yang bersyahadat sidqan min qalbih, jujur dari dalam hati, illa haramallahu 'alan nar
kecuali Allah mengharamkan dia masuk neraka. Allah akan mengharamkan dia masuk neraka. Riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, di dalam hadis ini ucapan la ilaha illallah harus jujur dari dalam hati. Harus jujur dari dalam hati. Tidak boleh ada keraguan. Harus jujur ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia harus betul-betul meninggalkan seluruh kesyirikan. Semua kesyirikan wajib dia tinggalkan. Baik syirik kecil, apalagi syirik besar. Nah, ucapan ini harus jujur, kuat dari dalam hati. Artinya ucapan la ilaha illallah tersebut harus diilmui dan diyakini. Banyak orang yang tidak berilmu dengan kalimat tauhid, banyak. Sehingga di mana mereka mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, di mana? Di kuburan. Lalu di mana lagi? Ketika menutup jampi-jampi mantra-mantra yang berbau kesyirikan. Dia baca mantra-mantra, kemudian di akhirnya dia tutup dengan ucapan la ilaha illallah. Mintanya kepada apa? Kepada syaitan, kepada jin, kepada orang-orang yang sudah mati. Lalu dia tutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini orang yang tidak jujur dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini orang yang tidak berilmu dan tidak meyakini kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebab ketika berbeda ucapan dengan apa yang ada di dalam hati, maka dia menjadi orang munafik. Orang musyrik munafik tidak? Pasti munafik. Orang musyrik pasti mereka munafik. Musyrik iya, munafik juga iya. Dan orang munafik selalu mengucapkan sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Kenapa ucapan orang-orang musyrik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ucapan orang musyrik tidak diterima? Karena keyakinan yang mereka perbuat telah menghilangkan keikhlasan hatinya. Dan ucapan seorang ahli tauhid ketika mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi ghairu syakkin fiha sidqan wa yaqin. Nah, itu dia. Ucapan seorang ahli tauhid itu khalisan min qalbi ghairu syakkin fiha sidqan wa yaqin, dengan ikhlas dari hatinya tanpa ragu kepadanya dan dengan benar dan yakin. Kalau ucapannya seperti ini ikhlas, ucapan la ilaha illallahnya ikhlas, tidak ragu, yakin, benar, maka dia adalah ahli tauhid yang akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kalau ucapan la ilaha illallah tidak diilmui, kan banyak orang yang tidak berilmu dengan tauhid, dengan kalimat tauhid, banyak sekali. Kalau ucapan la ilaha illallah tidak diilmui dan tidak diucapkan dengan ikhlas dan yakin, maka mereka tidak akan mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, dan akan menyebabkan mereka masuk ke dalam api neraka. Kalau tidak diilmui, ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah tidak diilmui, tidak diucapkan dengan ikhlas, dengan jujur, ini penyebab mereka tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada dalilnya. Wajib enggak belajar tauhid? Wajib belajar tauhid. Fondasi yang pertama ini adalah at-tauhid, akidah. Walaupun anti semua hafal Al-Quran, tapi ketika tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada artinya, tidak akan ada gunanya. Karena nanti di akhirat ada orang-orang yang membawa amal yang sangat banyak sekali. Solatnya ini solat saya, ini puasa saya, ini semuanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Tasla narun hamiyah, tapi masuk neraka. Karena mereka beramal tidak di atas tauhid. Mereka beramal tidak di atas akidah,
tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid tapi tidak ikhlas, tidak jujur, tidak meyakininya, ini penyebab terbesar. Penyebab yang menyebabkan mereka tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur dan menyebabkan mereka masuk ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah." Ada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dimasukkan ke dalam api neraka. Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'irah wa ma yazinu khardalah wa ma yazinu dzarrah. Sementara di dalam hatinya ada kebaikan seberat timbangan biji gandum, ada kebaikan seberat timbangan biji sawi, ada kebaikan seberat biji atom. Ini kebaikan tauhid, bukan kebaikan solat. Dia pernah solat tapi dia kemudian melakukan kesyirikan. Tidak. Ini kebaikan tauhidnya, kalimat la ilaha illallah. Ada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dulu ke dalam api neraka. Dalam yang sangat lama sekali. Kemudian dikeluarkan. Di dalam hadis ini artinya ucapan la ilallah yang dia ucapkan tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Adakah orang mengucapkan la ilallah kemudian dia melakukan kesyirikan tapi tidak menyebabkan dia keluar dari Islam? Ada. Yaitu orang yang melakukan kesyirikan yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, yaitu syirkul asghar, syirik kecil. Syirik besar bisa mengeluarkan seorang dari Islam, tapi syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ucapan la ilaha yang dia ucapkan tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Mereka mengucapkan kalimat tauhid tersebut dengan batasan yang berat. Nanti bisa saja hari ini kemudian belajar tauhid, seterusnya lalu istiqamah sebelum meninggal. Tapi bisa saja kalimat tauhid tersebut, ucapan kalimat tauhid tersebut lemah pada akhirnya. Apa yang menyebabkan? Perbuatan dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat. Ketika seorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu bisa melemahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat, itu bisa melemahkan keyakinannya, keikhlasannya. Akhirnya ucapan kalimat tauhid tersebut tidak lagi diucapkan dengan ilmu, dengan jujur, dengan ikhlas dan dengan yakin. Karena perbuatan dosa dan maksiat. Nah, para akhwat rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di dalam hatinya masih ada kebaikan seberat biji timbangan gandum, seberat biji timbangan atom, seberat biji sawi. Ini orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi mereka tidak keluar dari Islam. Tapi mereka mengucapkan kalimat tauhid tersebut dengan batasan yang berat. Ucapan mereka hanya sekedar ikut-ikutan. Sebagaimana ucapan mayit di alam kubur ketika ditanya mereka tentang la ilaha illallah, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Nabi, tentang Islam, sami'tun nasu yaqulu syai'a faqultu. Aku mendengar orang mengucapkan, maka aku ikut pula mengucapkannya. Ucapan mereka hanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan kepada sesama mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Az-Zukhruf 23. Ini orang yang mengikuti adat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapatkan bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Az-Zukhruf 23. Ini orang yang taklid buta. Orang yang taklid buta, orang yang ikut-ikutan di dalam beramal. Termasuk ikut-ikutan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ketahuilah akhwat rahimani rahimakumullah, ucapan seorang ahli tauhid yang ikhlas, tidak ragu, benar dan yakin dengan la ilaha illallah, maka ucapan itu akan membuat dia
tidak akan terus menerus di dalam melakukan perbuatan dosa. Tidak akan bersikukuh di atas perbuatan dosa. Ahli tauhid tidak akan bersikukuh di atas perbuatan dosa, tidak. Apakah ahli tauhid tidak akan jatuh kepada perbuatan dosa? Jatuh. Walaupun seorang ahli tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jangan dikira mereka tidak akan jatuh kepada perbuatan dosa. Karena Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu apa? Bersalah, berdosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik orang yang bersalah, berdosa, mereka adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ahli tauhid. Karena orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak jatuh kepada dosa dan maksiat, tidak. Orang yang bertakwa adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat, mereka ingat, mereka bertaubat, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwat, para akhwat rahimani rahimakumullah. Kalau ucapan kalimat tauhid menjauhkan seseorang dari syirik besar dan syirik kecil, maka kebaikan ini tidak akan bisa ditanding oleh keburukan sedikit pun juga. Dia adalah ahli tauhid karena kebaikan tauhidnya berat, yang diharamkan dari neraka. Akan tapi jika dia memiliki dosa selain syirik, maka derajatnya di surga berkurang sesuai dengan kadar dosanya. Dan jika keburukannya lebih besar daripada kebaikan tauhidnya, dan dia meninggal dalam keadaan bersikukuh di atas perbuatan dosa, maka apa boleh buat? Dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Ingat, perbuatan dosa selain syirik akan melemahkan tauhid dan akan melemahkan keikhlasan. Ingat itu. Kita sudah ada seorang ahli tauhid, betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berbuat dosa. Dia bersikukuh di atas dosa tersebut, tidak taubat, tidak berhenti. Dia sudah tahu ini perbuatan dosa, tapi dia masih melakukan, terus saja di atas dosa tersebut. Ini bisa melemahkan tauhid. Lama-lama nanti bosan datang ke kajian ilmu. Kalau perbuatan dosa terus dilakukan, malas datang ke majlis ilmu, malas menghafal Al-Quran, malas membaca Al-Quran. Kemudian ketika mengucapkan la ilaha illallah lemah, tidak ikhlas. Akhirnya susah untuk ikhlas beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang susah ikhlas? Saya susah ikhlas karena dosa dan maksiat. Sebab perbuatan dosa dan maksiat tersebut akan melemahkan keikhlasan. Akan melemahkan keikhlasan, akan melemahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi bagaimana ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada seorang pun yang tidak akan jatuh kepada perbuatan dosa, tidak ada. Para ulama, para ustadz, para asatid, mereka juga jatuh kepada perbuatan dosa. Tapi kalau bersikukuh di atas perbuatan dosa tersebut, tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa melemahkan keyakinannya, melemahkan keikhlasannya, melemahkan kalimat tauhid la ilaha illallahnya. Berbahaya. Saya ternyata berbuat dosa, astaghfirullah wa atubu ilaih. Cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan dosa selain syirik akan melemahkan tauhid dan akan melemahkan keikhlasan. Seorang yang ikhlas dan yakin dalam mengucapkan kalimat tauhid, dia tidak akan bersikukuh melakukan dosa, sehingga kebaikan tauhidnya lebih berat daripada keburukannya. Akan tetapi yang kita takutkan dari orang yang ikhlas, dia bersikukuh di atas perbuatan dosa. Ini yang kita takutkan, ini yang kita khawatirkan. Ahli tauhid terus saja bersikukuh di atas dosanya selain syirik. Dia tidak melakukan perbuatan syirik, tidak. Akan tetapi dia melakukan dosa selain syirik dan tidak berhenti. Terus saja bersikukuh di atas perbuatan dosa tersebut. Tidak mau taubat, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang akan melemahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Walaupun dia rajin datang kepada majelis ilmu yang membahas tentang tauhid, tapi kalau dia masih melakukan perbuatan dosa, bersikukuh di atasnya, tidak taubat pada Allah Subhanahu wa taala, lama-lama akan lemah tauhidnya. Lama-lama dia akan malas datang ke majelis ilmu. Akhirnya tidak lagi mendatangi kajian ilmu tentang tauhid. Kemudian lama-lama tauhidnya akan lemah, ikhlasnya akan lemah, yakinnya akan lemah. Penyebabnya apa? Dosa dan maksiat. Jadi jangan bangga, wah saya sudah belajar tauhid, pasti deh masuk surga. Saya tidak akan melakukan dosa kesyirikan, syirik kecil apalagi syirik besar. Tapi dosa-dosa besar selain syirik masih dia lakukan. Lalu dia bersikukuh, tidak taubat. Nah, khawatir nanti su'ul khatimah. Khawatir nanti dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena dia meninggal di atas bersikukuh, di atas perbuatan dosanya, yang mengakibatkan lemahnya kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Dosa-dosa yang banyak akan menyebabkan ucapan kalimat tauhid berat di lisan, dan hati akan berat untuk ikhlas. Oleh karena itu, tidak usah heran dengan orang-orang yang benci beramal soleh, orang-orang yang malas mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Hal itu disebabkan karena banyaknya dosa-dosa yang dilakukan. Banyak orang kan beramal, ayo sholat, ayo sholat. Karena kan susah orang diajar sholat. Orang tua kita kadang, ya semoga di sini semuanya insya Allah orang tuanya soleh-soleh, dan juga nanti para akhwat di sini semua soleh-solehat. Ada saudara kita yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita yang tidak mau berjilbab. Diperintahkan ayo jilbab. Ini kena laknat. Orang yang menampakkan auratnya, membuka auratnya, rambutnya, dan semuanya yang haram diperlihatkan kepada yang tidak mahram, kena laknat. Laknat dari Allah Subhanahu wa taala, laknat dari para malaikatnya. Tapi tidak mau mereka mendengar. Tidak tersentuh hatinya untuk menutup dirinya dengan jilbab dan semacam. Kenapa? Karena dosa, karena maksiat. Karena dosa dan maksiat. Tidak ada orang yang malas mendengarkan Al-Quran, malas. Apalagi membacanya, apalagi menghafalnya. Mendengarkan saja mereka sudah malas, apalagi membaca, apalagi menghafal. Apa yang menyebabkannya? Karena dosa dan maksiat. Nah, makanya introspeksi diri. Kira-kira dosa apa yang sudah kita lakukan? Dosa apa yang sudah kita perbuat? Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya dalam kalimat keutamaan tauhid. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'idin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa, ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka wa da'uka bih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Musa mengatakan, ya Rabb, allimni syai'an adhkuruka wa da'uka bih. Ya Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku mengingatmu dan aku berdoa kepadamu. Qal, Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Qala kullu ibadika yaqulu hadha. Musa mengatakan, ya Rabb, semua umatmu mengucapkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, qala ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamallat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan penghuninya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, seandainya langit yang 7 dan penghuninya siapa? Para malaikat. Selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bumi yang 7 diletakkan di satu daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah di daun yang lainnya, niscaya la ilaha illallah tersebut akan lebih berat. Rawahu Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan At-Tirmidzi. Hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri.
Nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid al-Ansari al-Khazraji. Beliau seorang sahabat dan bapaknya juga seorang sahabat. Wafat di Madinah tahun 63 Hijriah atau 64 Hijriah atau 65 Hijriah. Intinya khilafiyah. Dan ada yang mengatakan 74 Hijriah. Alimni syai'an adhkuruka wa du'uka bih. Ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku mengingatmu, yang dengannya aku berdoa kepadamu. Kata Musa. Qala Allah firman, ya Musa la ilaha illallah. Qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam. Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berzikir dengan la ilaha illallah harus diucapkan secara keseluruhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ajarkan kepadaku yang dengannya aku bisa berzikir kepadamu. Kata Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ya Allah, ya Rabb, ajarkan kepadaku yang dengannya aku bisa berzikir kepadamu, yang dengannya aku bisa berdoa kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul ya Musa la ilaha illallah. Musa, ucapkan la ilaha illallah. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berzikir dengan la ilaha illallah harus diucapkan secara keseluruhan. Tidak boleh hanya dengan lafaz Allah, Allah semata. Tidak boleh dengan lafaz huwa semata. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang sufi. Ada nggak orang yang berzikir dengan Allah, Allah, Allah? Ini kenapa? Baik. Ada nggak orang berzikir hanya dengan kalimat Allah semata? Tolong matikan dulu. Matikan, kemudian hidupkan lagi. Ya, hidupkan lagi. Ya, baik. Terus ya. Ada jin mengganggu ya barusan. Karena kajian tauhid selalu diganggu jin. Ya. Ada nggak orang zikir hanya dengan kalimat Allah semata, kalimat lafaz al-jalalah? Ada. Allah, 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 Allah. Ada. Mereka tidak mengucapkannya secara keseluruhan. Tidak la ilaha illallah. Tapi Allah, 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 Allah. Tidak boleh. Tidak boleh seseorang berzikir hanya dengan Allah, Allah semata. Tidak boleh dengan lafaz huwa, huwa semata. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang sufi. Ada orang zikir begini, Allah, Allah, Allah. Pertama, awal-awalnya dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 hu. Ada kan? Hu. Akhirnya dia lama-lama enggak ada nafasnya. Hilang. Iya. Dia berzikir hanya dengan kalimat Allah, hanya dengan kalimat huwa. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, ajarkan aku yang dengannya aku bisa berzikir kepadamu. Ucapkan la ilaha illallah, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir dengan hanya mengucapkan lafaz Allah atau huwa semata, ini jelas perkara bid'ah yang menyesatkan. Ini perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan. Orang yang zikir hanya dengan Allah, Allah semata, orang yang zikir dengan huwa, huwa semata, ini adalah kebid'ahan. Kebid'ahan yang menyesatkan. Karena dalil ini sudah jelas menunjukkan kepada kita sebagaimana Musa alaihissalam meminta kepada Allah agar diajarkan zikir dan doa, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berzikir dengan ucapan penuh la ilaha illallah. Penuh kita mengucapkannya la ilaha illallah. La ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali baca di pagi hari? 100.
sore hari 100. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau berzikir, maka berzikirlah dengan ucapan penuh la ilaha illallah. Karena ini adalah petunjuk dalil yang jelas dan sahih. Kalau seseorang berzikir dengan cara-cara yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima zikirnya. Zikirnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah orang itu bukan mendapatkan pahala dari Allah, akan tetapi akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berzikir dengan Allah, 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 bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa. Dia berzikir dengan huwa, 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 bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan apa? Dosa. Dosa yang dia dapatkan. Karena cara zikirnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Rasul mengajarkan zikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu dan seterusnya. Tapi malah zikirnya dipotong-potong hanya dengan Allah, Allah semata. Ini zikir orang-orang sufi, zikir orang-orang tasawuf. Ini adalah kebidahan, perkara yang diada-adakan. Oleh karena itu, kalau kita mau zikir, berzikirlah dengan ucapan penuh la ilaha illallah. Bagaimana cara kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya telah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Karena Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Hari ini Islam itu sudah sempurna. Tidak boleh lagi ditambah, tidak boleh lagi dikurangi. Bagaimana cara kita zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Mulai dari lafaz-lafaz doa dan zikir, tempat dan waktu-waktunya, semuanya telah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam Al-Quran tentang tata cara berzikir. Dalam Al-Quran, tata cara zikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surah Al-A'raf 205. Al-A'raf berapa? 205. Wadhkur rabbuka fi nafsika tadarru'an wa khufiyah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan wa dunal jahri minal qaul, dengan tidak mengeraskan suara pada pagi dan petang hari. Boleh enggak kita zikir dengan berteriak-teriak? Enggak boleh. Dengan suara jahar? Tidak boleh. Tidak boleh. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang ayat ini agar berzikir dengan penuh harap dan takut dan tidak dengan mengeraskan suara. Enggak ada zikir setelah solat lalu astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim keras-keras. Tidak. Tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi ada hadis dalam Fathul Bari tentang zikir dengan suara yang keras. Itu dalam rangka mengajarkan. Kalau untuk mengajarkan zikir dengan cara suara keras tidak ada masalah. Tapi kalau sudah dibawa ke dalam ranah ibadah, ini sudah keluar dari tuntunan Nabi SAW. Nah, inilah tata cara berdoa dan berzikir yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita mau berzikir, mau berdoa, maka berdoa dan berzikirlah dengan suara yang lembut, tidak dengan suara yang keras. Sebab kata Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tuli. Allah tidak tuli. Allah tidak tuli, tidak jauh, dan maha mendengar lagi maha dekat. Allah itu tidak tuli, tidak jauh, dan maha mendengar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, kasihinilah diri kalian. Kasihinilah diri. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Rabb yang tuli dan tidak jauh. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Allah yang maha mendengar lagi maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia selalu bersama kalian. Rawal Bukhari wa Muslim. Nah, coba lihat, Nabi SAW mengingkari orang-orang yang berdoa dengan cara suara yang keras atau berteriak-teriak. Orang kita melihat orang zikir dengan cara apa? Suara yang dikeraskan. Selesai solat apa? Solat
fardu. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa dunal jahri minal qaul, dengan tidak mengeraskan suara. Tapi kita zikir mengeraskan suara. Sebagian kaum muslimin zikir mengeraskan suara. Pada Nabi SAW, kalian jangan berteriak. Allah itu tidak tuli, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu dekat, tidak jauh. Kalau mau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dengan suara yang lembut, bukan dengan cara yang suara keras. Begitu juga zikir. Nah, di sini jadi zikir akhwat sekalian yang sunnah tidak dengan cara suara yang keras. Begitu juga zikir, tidak ada sunnahnya berzikir dan berdoa dengan suara yang keras setelah selesai sholat fardu. Tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya berzikir dengan suara yang keras setelah sholat fardu. Karena ada sebuah riwayat di mana Abdullah bin Mas'ud mengingkari perbuatan orang-orang yang sedang berzikir berjamaah dengan suara yang keras. Kata pemimpin zikir tersebut, takbir 100 kali katanya. Lalu mereka pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali. Kemudian bertahlil 100 kali katanya. Lalu mereka bertahlil, la ilaha illallah 100 kali dengan suara yang keras. Tasbih 100 kali, maka mereka pun bertasbih 100 kali. Abdullah bin Mas'ud mendatangi kelompok zikir ini, lalu menanyakan kepada mereka, ma hadzal ladzi arakum tasna'un? Apa yang sedang kalian lakukan ini? Ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, apa yang sedang kalian lakukan? Ada orang zikir, berzikir dengan suara yang keras. Lalu didatang oleh Abdullah bin Mas'ud, apa yang sedang kalian lakukan? Celaka kalian, kata. Celaka kalian wahai Muhammad, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Padahal sahabat Nabi SAW masih banyak yang hidup, pakaiannya belum rusak, bejananya belum hancur. Demi Rabb yang jiwaku ada di tangan Allah, apakah kalian merasa lebih baik daripada agama Muhammad, ataukah kalian ingin membuka pintu kesesatan? Kata mereka, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ini hanya kebaikan yang kami inginkan. Ini kan baik, kata mereka, kan zikir, ini kan la ilaha illallah, ini kan subhanallah, ini kan baik, kata mereka. Kepada siapa? Kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini kan baik. Kan selalu orang begitu. Ini kan enggak ada sunnahnya, Pak. Ini kan tidak ada sunnahnya. Ini kan tidak ada tuntunan. Ini kan baik. Ini kan zikir. Allahu Akbar, subhanallah. Kenapa dilarang? Betul tidak? Ketika ditanya mereka, kenapa ini dilakukan? Ini kan baik. Ini kan zikir. Ini kan Al-Quran. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ini kan kebaikan, hanya kebaikan yang kami inginkan. Kata mereka, ini kan baik ya Abu Abdurrahman. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari zikir berjamaah, walaupun itu baik menurut mereka. Karena zikir berjamaah tidak ada contohnya dari Nabi SAW, walaupun menurut manusia itu adalah baik. Sebab Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in arahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah kesesatan meskipun orang memandangnya baik. Setiap bid'ah itu kesesatan walaupun orang memandangnya baik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rawahu Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi tetap saja ada ustaz, akhwat. Tetap saja ada ustaz atau kiai atau dai ya, atau pendakwah yang mengatakan zikir berjamaah ini sunnah, kata mereka. Tetap saja ada pendakwah, dai, para ustaz, para duat yang mengatakan ini sunnah, kata mereka. Siapa yang mengatakan zikir berjamaah ini tidak ada sunnahnya, itu Wahabi. Itu Wahabi, itu orang sesat. Tetap saja ada dai seperti itu mengatakan, termasuk dengan membuat selawat yang tidak datang dari Nabi SAW. Kemudian mereka berkumpul di sebuah lapangan lalu membacanya secara bersama-sama dengan diiringi alat-alat musik yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetap saja ada dai, pendakwah, kiai, habaib ya, yang mengatakan ini sunnah. Ini tidak perlu heran. Kenapa begitu, Ustaz? Ini tidak perlu heran. Tidak perlu kita heran, karena Nabi SAW memang sudah bersabda tentang dai-dai tersebut.
Dai Nabi SAW masih hidup, tapi sudah disabdakan oleh Nabi SAW akan muncul dai nanti di akhir zaman, dai-dai yang seperti ini. Sebagaimana Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan, dahulu manusia bertanya kepada Rasul tentang yang baik, tetapi aku bertanya kepada beliau tentang yang buruk agar jangan sampai menimpaku. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin syarr. Ya Rasulullah, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah dan keburukan. Faja'ana Allah bihal khair. Lalu Allah mendatangkan kebaikan Islam ini. Faja'ana Allah bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan Islam ini. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Naam, iya, akan datang keburukan. Hudzaifah bin Al-Yaman bertanya kepada Nabi SAW tentang fitnah. Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Naam, akan datang keburukan. Kemudian aku bertanya, kata Hudzaifah, wa hal ba'da dzalika syarr min khair? Apakah setelah keburukan ini akan datang kebaikan? Naam, wa fi dakhan. Iya, akan datang kebaikan. Wa fi dakhan. Tetapi di dalamnya ada asap. Di dalamnya ada apa? Ada asap, ada kabut. Wa ma dakhanhu? Apa asap itu ya Rasulullah? Qaumun yahduna bighair hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Suatu kaum yang membuat ajaran bukan dari ajaranku dan menunjukkan manusia kepada selain petunjukku. Engkau akan mengenal mereka dan engkau akan memungkirinya. Fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan lagi? Apakah setelah kebaikan ini akan datang lagi keburukan? Naam, kata Rasul. Iya. Apa keburukan tersebut? Du'atun ila abwabi jahannam. Akan datang, akan muncul dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Lihat di sini. Apa? Du'atun ila abwabi jahannam. Akan datang dai-dai, pendakwah-pendakwah yang menyeru ke neraka jahannam. Akan datang dai-nya. Oh, zikir berjamaah ini sunnah katanya, tidak bid'ah. Berzikir dengan Allah boleh, enggak apa-apa. Ini sunnah. Berzikir dengan huwa-huwa juga boleh. Berdoa dengan suara yang keras setelah sholat ini juga boleh, tidak ada masalah. 3 hari, 7 hari setelah kematian ini sunnah. Pergi ke kuburan, ke sana ke sini, tabaruk ke sana, ini juga termasuk ajaran Islam. Ini adalah du'atun ila abwabi jahannam. Ini dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Dia mengantarkan orang kepada kebid'ahan. Sementara bid'ah adalah pintu kepada apa? Kesyirikan. Bid'ah itu pintu kepada syirik. Antusibahum fitnah, kalian akan ditimpa fitnah kesyirikan. Falyahdharil ladzi yukhalifuna an amri. Berhati-hatilah kalian dengan menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, kalian akan ditimpa fitnah kesyirikan. Nah, muncul doa. Jadi tidak usah heran, kenapa masih ada pendakwah, dai ya, yang membolehkan ini dan itu, padahal sudah tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti zikir berjamaah, padahal titelnya luar biasa. Dia titelnya doktor, titelnya MA, titelnya LC. Bahkan dahulu belajar ke mana? Ke Mekah, ke Saudi. Tapi macam-macam yang dia katakan, macam-macam yang dia ungkapkan yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Tidak usah heran, karena memang akan muncul mereka di akhir zaman ini, pendakwah-pendakwah yang menyeru-nyeru ke neraka jahanam, berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah, tetapi yang disampaikan kesesatan. Berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah, tapi yang disampaikanlah kesesatan. Oleh karena itu di zaman ini berhati-hati kita di dalam memilih majelis ilmu. Jangan sembarangan menuntut ilmu. Jangan sembarangan menuntut ilmu. Karena di zaman ini banyak sekali jalan yang mengantarkan kita kepada kesesatan. Banyak sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu." Kata Allah Subhanahu wa taala,
Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah. Inilah jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bi la'alakum tattaqun. Demikian Allah memerintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anna hadza siratal mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Jalan yang terang. Jalan yang membawa kepada kebenaran. Jalan yang membawa kepada cahaya. Bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Rasul membawa kebenaran, petunjuk, cahaya dan jalan yang terang. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Jalan firqah. Wala tattabi'us subula fatafarraq. Jangan kalian ikuti jalan yang mencerai-beraikan. Fatafarraq. Jalannya banyak jalannya. Jalan yang dimaksud dalam ayat ini, Nabi SAW bersabda, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadihi thumma qala. Nabi SAW membuat garis dengan tangannya, dibuat garis. Buat garis, Rasul buat garis, hadza sabilullah mustaqiman. Ini jalan yang lurus. Kemudian wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Lalu Rasul membuat garis di kanan dan kirinya. Dibuat garis lurus lalu buat garis kiri kanan. Hadza subul, kata Rasul. Ini jalan yang mencerai-beraikan, mutafarriqah. Laisa minha sabil. Tidak satu pun dari jalan ini illa alaihi syaitanun yad'una ilaih, kecuali di dalamnya ada syaitan yang menyeru kepadanya. Thumma qara'a qauluhu ta'ala. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uh. Beliau membacakan surah Al-An'am 153. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain yang mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Hadhihi subul. Ini adalah jalan yang mencerai-beraikan, mutafarriqah. Sebagaimana ini jalan yang mencerai-beraikan. Apa kata dalam hadis Anas bin Malik, Auf bin Malik, beliau menyebutkan tentang jalan-jalan yang mencerai-beraikan. Dari hadis Auf bin Malik, an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Auf bin Malik, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Berapa golongan? 71. Umat Yahudi ini jalan yang mencerai-beraikan. Umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Fawahidatun fil jannah, hanya satu yang masuk surga. Wa sab'una fin nar, 70 golongan dalam neraka. Waftaraqatin nasara ala thintaini wa sab'ina firqah. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. Fa ihda wa sab'una fin nar, 71 golongan masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, hanya satu yang masuk surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan, sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Berapa? 73. Wahidatun fil jannah, hanya satu yang masuk surga. Wa thintani wa sab'una fin nar, 72 golongan di mana? Masuk neraka. Qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, man hum, siapa mereka? Siapa mereka ya Rasulullah? Golongan yang selamat tersebut? Al-jamaah, kata Rasul. Al-jamaah. Yang selamat hanya satu, yaitu al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksud dalam hadis ini adalah generasi pertama dari umat ini, yaitu kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu al-jamaah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat nanti. Itu al-jamaah. Khairun nas qarni, sebaik-baik umat adalah masaku di masa sahabat, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Kemudian setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat nanti. Kulluhum finnar, semua golongan tersebut dalam neraka. Illa milatan wahidah, kecuali satu. Ma'ana alaihi wa ashabi, aku dan para sahabatku yang berjalan di atasnya. Jadi dalam hadis ini pemahaman para sahabatlah yang dijadikan ukuran kebenaran.
Begitu banyak jalan-jalan sesat. Sekarang banyak majelis-majelis ilmu, ya. Banyak sekarang majelis ilmu katanya Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi mengajarkan akidah yang rusak. Mengajarkan akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kelompok-kelompok, banyak firqah-firqah yang sekarang di akhir zaman ini. Makanya berhati-hati. Berhati-hati kita dalam menuntut ilmu. Karena bisa merusak akidah kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja pembahasan kita pada Sabtu pagi hari ini. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada pertanyaan kita sampai jam 7. Ada pertanyaan? Baik. Kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan di hari Ahad di hari Sabtu yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk anda dan kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang halaqah tinggal ya.